Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1467 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua melalui firman Tuhan ini. Hati kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat 16. Di bawah perikop, Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu, di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung, dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang firman Tuhan ini ketika Nabi Elia mengalami putus asa di dalam kehidupannya. Dia merasa gagal karena Nabi Elia merasa bahwa pelayanannya tidak membuat Raja Ahab bertobat. Nabi Elia barusan berhasil mengalahkan dan membunuh 450 nabi Baal, nabi-nabi palsu. Nabi Elia membuktikan bahwa Allah yang dia sembah, Allah Yahweh itu adalah Allah yang benar, yang harus disembah oleh seluruh bangsa. Amin. Kesuksesan pelayanan Nabi Elia tidak membuat Raja Ahab bertobat. Malahan, saudara, ada peristiwa yang sangat-sangat luar biasa terjadi. Ahab marah dan menceritakan kepada Isabel
Rupanya istrinya juga nggak kalah kejam dengan Ahab. Malahan Isabel lebih kejam dari Raja Ahab. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dibunuh oleh Nabi Elia, 450 Nabi Baal itu adalah nabinya Isabel. Inilah yang membuat Isabel marah dan mengutus orang untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Elia bahwa dia akan mati dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan kepada 450 Nabi Baal yang Elia sembelih itu. Ketika mendengar pesan tersebut, Nabi Elia ketakutan dan melarikan diri ke padang gurun. Karena apa? Ketakutan, saudara. Dalam kasus Nabi Elia, pertanyaannya, apakah Tuhan membiarkan Elia sendiri menghadapi teror dari Ahab dan Isabel? Tidak, saudara. Tuhan kita Allah yang setia, amin. Tuhan pelihara dan Tuhan memberikan Nabi Elia kekuatan menghadapi semua masalah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di setiap masalah, persoalan, dan pergumulan yang saudara dan saya alami, kita tidak sendirian. Amin. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Allah yang setia. Tuhan akan menjaga kita, memelihara kita, dan memberkati kita, memberikan kita kekuatan supaya kita kuat dalam menghadapi setiap persoalan pergumulan yang kita alami saat ini. Amin. Tuhan kita Allah yang setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks ini juga, Nabi Elia sedang berada di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Elia bermalam di sana, dan Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. 2 kali sang firman Tuhan itu mempertanyakan keberadaan dan mengingatkan tugas Elia sebagai nabi bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Elia, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nabi Elia menjawab ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini, Tuhan mau ingatkan kembali kepada Nabi Elia yang sedang ketakutan, yang sedang putus asa untuk kembali kepada tugas utamanya, yaitu melayani Tuhan. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang nasibnya sekarang ini sama seperti Nabi Elia yang putus asa dengan pelayanan yang mereka kerjakan. Karena mereka pikir sepertinya pelayanan yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil, tidak membuat Ahab bertobat, tidak membuat tokoh di daerah pelayanan saudara itu bertobat, atau tidak membuat bos atau teman pimpinan saudara bertobat. Mereka berpikir bahwa pelayanan yang mereka jalankan sepertinya nol, tidak membuahkan hasil. Akhirnya banyak para pelayan-pelayan Tuhan yang mundur, lari, dan meninggalkan pelayanan mereka. Kalau saudara hamba Tuhan, dan saat ini saudara merasa pelayanan saudara sepertinya tidak membuahkan hasil dan lain sebagainya, saya percaya bukan kebetulan saudara mendengarkan renungan ini. Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Amin. Tuhan mau ingatkan kembali kepada saudara. Seperti firman Tuhan kepada Nabi Elia. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan juga mau ingatkan kepada saudara yang sudah putus asa dalam pelayanan saudara, dan telah meninggalkan pelayanan. Pertanyaan yang sama Tuhan mau tanyakan buat saudara. Apakah kerjamu di sini, hai hambaku? Saudara lihat, jawaban Nabi Elia. Dia tidak lagi bersemangat. Kenapa? Karena di akhir perkataannya tidak ada tanda baca seru. Tidak ada tanda seru di sana, tetapi titik, saudara. Artinya saya melihat, Nabi Elia sepertinya sudah patah semangat. Karena apa? Karena teror yang dilancarkan oleh Isabel kepada Elia. Elia putus asa, takut mati, saudara.
Dia berkata, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia nabi yang penuh kuasa, yang gagah berani, di tangannya ia menyembelih 450 nabi-nabi palsu. Nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi saudara lihat, ketika dia diteror oleh Isabel, seketika Nabi Elia langsung kena mental. Langsung ketakutan, saudara. Langsung lari, sembunyi. Perhatikan ayat 11 sampai ayat 14. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu, di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Amin. Saya merenungkan ayat ini. Saya bertanya, kenapa Tuhan tidak ada ketika angin badai datang? Tuhan tidak ada waktu gempa bumi terjadi. Tuhan tidak ada waktu kita diuji dengan api. Sepertinya Tuhan berdiam diri. Sepertinya Tuhan membiarkan kita sendiri menghadapi badai dan masalah yang berat. Sepertinya Tuhan tidak mau peduli dengan kita. Sepertinya kita berjalan sendiri, padahal kita anak Tuhan. Kita merasa kita sudah melayani Tuhan, tapi ketika ada masalah sepertinya Tuhan berdiam diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan ini dan menemukan jawaban yang luar biasa. Saudara, di saat kita ada masalah, bukan Tuhan yang datang kepada kita. Biasanya, siapa yang datang? Kita. Kita yang datang cari Tuhan. Bukan Tuhan yang cari kita, tapi kita yang cari Tuhan. Betul? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita nanti datang kepada Tuhan kalau ada masalah. Saudara perhatikan, justru di saat kita terpesona dengan angin sepoi-sepoi, di sana ada Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tuhan mau ingatkan kita supaya kita berhati-hati. Ketika kita merasa angin itu hanya sepoi-sepoi, kita akhirnya apa? Pandang enteng, saudara. Karena kita merasa, ini nggak bahaya kok. Ini hanya angin sepoi-sepoi. Ini tidak membahayakan. Sehingga kita mulai terlena, akhirnya terlelap. Karena sudah terlelap, pegangan kita mulai terlepas. Dan akhirnya kita terjatuh. Ada berapa banyak orang Kristen seperti ini? Waktu ada masalah, dia kuat cari Tuhan. Dia hidup dalam Tuhan. Dia hidup takut Tuhan. Tapi di saat dia sudah melewati semua masalah itu, dia sudah mulai kendor. Dia sudah mulai malas cari Tuhan. Dan akhirnya terjatuh. Saya teringat dengan ilustrasi monyet yang naik ke pohon yang tinggi. Tapi di atas puncak pohon itu, tiba-tiba angin kencang datang, membuat monyet ini berpegangan kuat. Dia terjaga, saudara. Dia waspada. Dia berpegangan kuat kepada cabang-cabang pohon itu. Tapi di saat badai itu berlalu, datang angin sepoi-sepoi yang membuat dia ngantuk. Dan mulai matanya mulai tertutup, tidur. Dan alhasil,
dia terjatuh. Saya menangkap pesan ini di sini. Kita manusia, kalau ada masalah, pasti kita kuat berpegang pada iman kita. Tapi di saat kita tidak ada masalah, kita mulai nyaman, kita mulai terlena dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dan akhirnya kita terlelap, jatuh. Makanya kenapa Tuhan justru berbicara kepada Elia di saat angin sepoi-sepoi datang. Kenapa? Supaya iman Elia tidak tertidur. Supaya dia tetap terjaga. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen saat ini imannya tertidur karena dia sudah merasa aman dan nyaman. Akhirnya apa? Saudara, dia tertidur pulas, lupa pada tugasnya sebagai hamba Tuhan. Tuhan mengingatkan Elia akan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Saya banyak mendengar kesaksian tentang orang-orang yang meninggalkan atau lari dari tugasnya sebagai hamba Tuhan. Entah dia itu pendeta atau majelis atau aktivis dalam gereja. Ketika mereka lari dalam panggilannya, pelayanannya, mereka mengalami banyak teguran-teguran keras. Ada yang sakit parah, ada yang mengalami kecelakaan, ada yang mengalami kebangkrutan, kemalangan, sampai ada yang mengalami kematian. Makanya Tuhan mengingatkan Nabi Elia akan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Perhatikan ayat 15 dan ayat 16. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sudah meninggalkan pelayanan saudara, sudah meninggalkan panggilan saudara, dan saudara sudah mulai terlena dengan berkat-berkat dunia, firman Tuhan ini berbicara kepada saudara. Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Kembalilah mengikut Tuhan. Kembalilah melayani Tuhan. Amin. Banyak sekali orang berjumpa dengan saya, Pak Pendeta, dulu saya majelis. Sekarang, sudah kacau Pak Pendeta. Saya juga berjumpa dengan dulu dia seorang pendeta, sekarang jadi pendekar. Lebih baik saya jumpa dengan mantan pendekar daripada mantan pendeta, saudara. Kalau mantan pendeta sudah bahaya, saudara. Berarti hidupnya kacau sekarang. Kalau dulu mungkin dia berkata, wah saya dulu mantan preman Pak Pendeta. Sekarang berarti sudah bukan preman. Sudah hamba Tuhan. Amin. Jadi saya lebih ngeri, saudara, berjumpa dengan orang yang berkata, dulu saya mantan pendeta. Dulu saya mantan majelis. Dulu saya mantan pelayan Tuhan. Pertanyaannya, sekarang saudara jadi apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat masa lalu kita yang dulu mungkin rajin baca firman Tuhan, giat melayani, tapi sekarang saudara meninggalkan Tuhan. Tuhan mau saudara tetap setia mengiring Yesus dalam suka dan duka, tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 15 dan ayat 16. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah, harus kau urapi menjadi nabi, menggantikan engkau. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengingatkan Nabi Elia akan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Tugas Elia sebagai nabi apa? Yang pertama, menyerukan pertobatan. Tugas seorang hamba Tuhan menyerukan pertobatan. Hati-hati terhadap gereja-gereja yang memiliki paham teologi kemakmuran. Mereka di sana sudah tidak lagi berbicara tentang dosa, tetapi yang dibicarakan sukses-sukses, berkat-berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Saudara harus mencari gereja yang menegur dengan keras tentang dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas hamba Tuhan menyerukan pertobatan. Dan yang kedua, tugas Elia mengurapi raja, mengurapi hamba Tuhan. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saudara harus mengurapi para pemimpin-pemimpin. Baik itu pemimpin dalam lingkup komsel, dalam tugas pelayanan mereka sebagai majelis, sebagai pemimpin mungkin di RT, RW, di desa, di dusun, atau di kabupaten dan sebagainya. Tugas saudara, hamba Tuhan mengurapi mereka. Amin. Dan yang ketiga saudara, tugas hamba Tuhan, tugas nabi, mempersiapkan nabi yang akan menggantikan dirinya. Dalam konteks ini, Elia mempersiapkan Elisa untuk menggantikan posisi dia sebagai nabi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi tugas Nabi Elia, tugas hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita semua umat Tuhan bahwa kita juga memiliki tugas dari Tuhan yang wajib kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi hamba Tuhan itu menyerukan pertobatan, nah saudara sebagai umat Tuhan harus hidup dalam pertobatan. Jangan kompromi dengan dosa. Karena di dalam Tuhan tidak mengenal dosa putih, dosa hitam, dosa sedikit maupun banyak, saudara. Semua dosa sama. Konsekuensi dari dosa itu maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada hamba Tuhan yang menyerukan pertobatan kepada saudara, bertobatlah. Saudara harus hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Haleluya. Yang kedua, saudara memiliki tugas yang wajib saudara kerjakan di dalam kehidupan saudara, yaitu melayani raja di atas segala raja. Saudara yang tadinya sudah diurapi oleh hamba Tuhan, saudara harus melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan itu satu kebanggaan. Bukan satu kemalangan, saudara, tapi satu kebanggaan. Kita dapat melayani raja di atas segala raja. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kalau tugas Nabi Elia mempersiapkan nabi yang akan menggantikan dia. Tugas saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang harus saudara kerjakan, saudara harus mempersiapkan generasi di bawah saudara untuk hidup dalam pertobatan dan melayani raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh jadi berkat buat kita semua. Kita hidup dalam pertobatan, kita melayani Tuhan, dan kita mempersiapkan generasi yang berikut. Generasi yang hidup dalam pertobatan, yang melayani raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, sehingga mereka hidup dalam pertobatan, mereka mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, dan mempersiapkan generasi mereka, anak cucu mereka, untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam pertobatan, dan melayani Tuhan. Hamba berdoa berkati semua pendengar, baik hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang saat ini sedang terikat dengan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan, merdekakan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Pemerintah yang ada di dalamnya, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati. Beri kami satu hati, baik yang ada di dalam Infinity Ministry, pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Biar itu yang Tuhan taruh dalam setiap hati kami, hamba-hamba Tuhan. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337-491-360. Saya bersama tim Doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di call center 08191301583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara pendengar setia untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur. Audio renungan pagi mengudara tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali, pukul 5 sore. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur itu, harap mendaftarkan diri saudara sekarang. Karena tempat terbatas, saudara yang mau ikut harap mendaftarkan diri. Silakan japri saya, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau mendukung pelayanan ini untuk tetap eksis, memberkati, menjadi bagian dalam pelayanan bersama dengan saya, saudara bisa mendukungnya melalui Dana. Saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di 14503 kali 671-9476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham A. Mawuntu. Tuhan Yesus sudah memberkati saudara, supaya saudara bisa jadi saluran berkat bagi sesama. Dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis, memberkati dan menjangkau mereka yang belum terjangkau. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.